Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk besok. Lalu juga update terkait saham swing trade yang sesuai dengan list yang sudah kita hadirkan. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Lagi-lagi ISG mampu bertahan di area demand-nya, yaitu bergerak di range 6040 sampai 6006. Posisi kemarin juga hampir sama, di dua kali retest di support trend line-nya yang terjadi pada tanggal 21 September kemarin. Dan posisi sekarang sudah berhasil break area minor supply di 6097. Lagi-lagi akan menguji kembali area 6139 sampai 6162 merupakan area break bullish sesuai dengan minor supply-nya. Dan kalau kita lihat secara MACD dan RSI masih cenderung optimis bullish, namun distribusi yang masih cukup lemah. Jadi kita pikir masih cukup layak pantau dulu bagaimana performa ISG ke depannya. Mengingat selama area 6139 ini lagi-lagi tidak mampu ditembus dalam jangka waktu 2 minggu terakhir. Maka saya pikir angka terbaik di 6139 layak kita pantau dan perhatikan bersama. Selanjutnya, saham pertama yang akan saya review adalah saham Tama. Tama mendapatkan posisi terbaik dengan akumulasi hari ini sangat cukup bagus ya. Kalau kita lihat secara pola, dia mampu bertahan di angka 51 dan 52-nya untuk menjaga performance pergerakan saham itu sendiri. Di sini ada supply gap di range 68 sampai 65. Teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk taking profit sesuai dengan resiko dan profit yang bisa kita hadirkan. Dan teman-teman patut ingat teori yang saya pikir cukup bagus ya untuk trading di saham gocap, bisa memperhatikan area 55 dan 52 yang merupakan area supply atau area demand yang bisa kita letakkan. Jika posisi Tama bergerak di range 52 sampai 52 dan bergerak di posisi di atasnya, saya pikir sangat menarik karena permintaan di saham Tama itu sudah cukup bagus. Kalau kita lihat secara MACD dan RSI sudah cenderung ingin bullish dengan posisi golden cross dari MACD, dan juga RSI sudah cenderung melakukan posisi uptrend dengan cukup kuat ya. Saya pikir momentum Tama masih cukup bagus hingga esok hari. Selanjutnya ada saham Kayu. Kayu salah satu saham yang sudah kita review bersama, membentuk pola penan dan sudah break ya dengan cukup kuat hari ini, close di 80 dengan sesuai target kita yaitu di 29%, dengan area stop loss-nya itu di 59. Kita entry di 62. Selamat bagi teman-teman Sobat Joker yang sudah taking profit. Dan di sini kalau kita perhatikan ada area supply gap yang teman-teman bisa perhatikan di area 106 dan juga pada range area 100. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan area supply gap-nya apakah mampu bertahan atau juga mampu melewati posisi supply gap menuju area 122. Namun bisa diperhatikan kembali kalau kita lihat secara detail. Di sini ada area supply ya yang tidak mampu ditembus dan direject beberapa kali pada 17 Mei, pada 27 Mei, pada 9 Juli, dan terjadi lagi di 22 September. Namun kalau kita lihat secara volume dalam bulan Mei dan bulan September terakhir, volume hari ini sangat-sangat bagus. Jadi saya pikir momentum dia menembus area 83 sampai 81 yang merupakan area reject dari supply-nya, saya pikir akan mampu di breakout di esok hari atau paling tidak sampai akhir minggu ini. Posisinya masih cukup sama, masih cukup uptrend untuk saham Kayu. Bisa memperhatikan area 99 sampai 106 yang merupakan target gap yang ingin kita capai. Secara MACD dan RSI cenderung sangat uptrend. Saya pikir momentum bullishnya masih cukup kuat di saham Kayu. Selanjutnya kita akan review saham swing trade ya, yaitu saham Trim. Trim membentuk pola yang cukup bagus, hampir arah hari ini. Dia sudah break penan, dia menguji retest kembali area demand-nya di 254 sampai 248, dan posisi volumenya hari ini sangat kuat. Sesuai dengan target kita break bullish di angka 270, beberapa minggu terakhir di retest kembali area 270 ini mampu tidak cukup kuat ya melewati area tersebut.
Namun hari ini dilewati dengan basis taking profit yang sudah kita lewati juga di 284, 302, dan target selanjutnya adalah di 344. Bagi teman-teman yang masih memiliki saham trim, saya ucapkan selamat untuk cuan bersama kita Sobat Joker, dan bisa memperhatikan area 334 atau bisa memperhatikan area 302 untuk lakukan trailing stop ya. Karena mengingat di sini ada 312 yang merupakan high yang di reject dan terjadi tekanan seller yang cukup kuat ya pada tanggal 1 September kemarin. Maka layak kita pantau bersama bagaimana trim selanjutnya mengalami peningkatan. Secara pola kita memang mencari pola higher high dan higher low. Namun ketika momentum higher low-nya tidak diberikan, saya pikir higher high-nya akan ditembus dahulu ya. Dan target kita selanjutnya ada di 344. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung langsung golden cross ya, dengan momentum tren harga mengalami penguatan dengan cukup kuat. Selanjutnya ada saham Yellow. Yellow di sini lagi-lagi teman-teman bisa perhatikan dia mampu terkonsolidasi dengan cukup bagus, bertahan di area atas 430-nya yang merupakan area minor demand-nya. Dan kalau kita lihat secara time frame kecil, teman-teman bisa memperhatikan pattern yang sudah cukup bagus di sini. Adalah pola pattern reversal wedges pattern ya saya pikir. Namun di sini posisinya memang lagi terkonsolidasi. Jadi teman-teman bisa memperhatikan saham Yellow jika dia mampu membentuk dalam time frame pendek low, higher, higher low, higher high, kemudian dia untuk higher low. Nah, teman-teman bisa melakukan entry di range 442 bagi teman-teman yang belum memiliki saham Yellow. Tetapi bagi teman-teman yang masih memiliki saham Yellow yang ikut melakukan pembelian di area 366 kemarin yang merupakan area breakout-nya, saya pikir masih cukup bagus ya. Dan target profitnya kalau kita melihat pola reversal wedges pattern ini, jika dia mampu break ya, jika dia mampu break, target kenaikan kalau kita tarik secara area breakoutnya bisa kita buat range di 490, kita ubah warnanya, maka saya pikir potensinya bisa lanjut ke area 570-an. Dan kalau kita lihat secara pola MACD dan RSI masih cenderung lagging atau cenderung sideways, mengingat volume akumulasinya masih belum kuat ya, karena masih terjadi distribusi kecil di saham Yellow. Selanjutnya ada saham BOSS. BOSS salah satu pola ascending triangle yang sudah kita miliki, namun memang sudah keluar dari posisi ascendingnya. Tetapi area entry kita di 85 dan batasan stop loss 81 kemarin itu lagi-lagi tidak tersentuh ya. Dan kali ini sudah sesuai target menyentuh area 95-nya. Jika dia masih mampu bertahan di area 85, saya pikir masih cukup kuat momentumnya untuk saham BOSS. Sesuai tracknya, dia untuk higher high kembali, dia akan menguji area 95 untuk breakout kembali. Ketika dia berhasil memposisikan breakout secara lebar pattern, target selanjutnya itu adalah 112. Jadi saya pikir momentumnya masih cukup bagus untuk saham BOSS sesuai dengan pattern yang terjadi. Kalau kita lihat secara MACD dan RSI cenderung akumulasi kembali, yang hampir sempat akumulasinya sudah mengalami pelemahan. Secara tren harga sudah mengalami penguatan juga. Jadi saya pikir saham BOSS layak untuk kita pantau selama dia bertahan di angka 85. Selanjutnya ada saham CAK. CAK hari ini melakukan distribusi, dan kalau kita lihat distribusi dan akumulasinya ini hampir tercover dan menggambarkan akumulasi di 21 September itu sudah digambarkan keluar juga pada tanggal 22 September hari ini. Dan teman-teman bisa memperhatikan jika ingin entry di saham CAK, bisa memperhatikan area 96 sampai 95 untuk entry-nya. Namun kalau kita lihat secara posisi di sini, dan kalau kita tarik secara Fibonacci, area 103 juga teman-teman bisa ambil posisi jika buy on weakness ya, atau kita lakukan trading cepat di saham CAK. Maka 103 layak kita pantau untuk trading cepat, atau teman-teman bisa menunggu dulu di area 96 sampai 95. Kalau kita lihat dari RSI dan MACD masih cenderung akumulasi
momentumnya cukup kuat, namun secara tren harga RSI-nya menggambarkan bahwa distribusinya sudah akan dimulai. Saya pikir kita pantau dulu untuk saham CAC bagaimana potensinya. Selanjutnya kita akan update saham swing trade kita, yaitu adalah saham BANK. BANK lagi-lagi akan menguji mendekati area 3050 sampai 3010. Bagi teman-teman yang belum memiliki saham BANK, bisa mempertimbangkan area entry ini. Jika teman-teman berhasil mendapatkan posisi area entry tersebut dan masih meragukan saham BANK, bisa memperhatikan area 2910 atau pada range 2850 dan 2810. Mengingat jika momentumnya tidak cukup kuat untuk bertahan sebagai area demand, maka akan ada keterlanjutan penurunan dari saham BANK itu sendiri. Namun secara pola, jika dia mampu bertahan di area 3050, masih sangat berpotensi dia akan membentuk pola double bottom sebagai target penguatannya. Jadi saya pikir kita pantau bagaimana BANK potensinya, apakah dia mampu bertahan di area 3050 sampai 3010. Secara MACD dan RSI masih cenderung distribusi, namun distribusinya sudah mengalami pelemahan yang secara bertahap Jadi saya pikir kita pantau BANK bagaimana potensinya untuk melakukan akumulasi. Selanjutnya ada saham MMLP. Saham swing trade ini sudah mengalami proses yang sudah kita sesuaikan. Kita sudah entry di area 600 sampai 590 dan sekarang sudah floating profit Target break bullishnya masih di 685. Jika dia mampu melewati area 685, teman-teman bisa memperhatikan area di atas 700. Terlebih pada angka area 785 sampai 770 yang merupakan area target profit kita. Secara MACD sudah cenderung akumulasi dengan volume trend akumulasinya sudah cukup bagus, mengalami volume bar hijau kuat dan RSI-nya sudah cenderung mengangkat tren harganya. Jadi saya pikir akumulasi di 22 September ini sangat valid Semoga di 685 mampu di break bullish-nya sehingga angka 700 sampai 785 sebagai target kita akan tercapai. Selanjutnya ada saham MTDL. MTDL sesuai dengan performance-nya dia akan break bullish Dia akan break bullish di area 2790 dan lagi-lagi mampu bertahan di area tersebut. Break bullish-nya selama masih bertahan, chance untuk menuju area 3000 masih cukup kuat Bagi teman-teman yang sudah entry di 2660 sampai 2590 bisa mempertimbangkan untuk hold dulu, atau teman-teman yang masih belum memiliki saham MTDL bisa memperhatikan area ini, area kuning 2660 untuk melakukan pembelian jika ada kemungkinan dia akan turun kembali. Namun jika dia mampu bertahan di area break bullish-nya sebagai pertahanan minor demand, saya pikir angka 3000 masih cukup layak untuk kita jadikan area taking profit Selanjutnya ada saham Friend, salah satu saham telekomunikasi yang mengalami pelemahan kembali. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Friend, bisa memperhatikan area 115 sampai 114 nantinya untuk melakukan akumulasi. Kemungkinan besar ada chance untuk menuju area demand kembali Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih mengatakan akumulasi. Namun secara RSI itu sendiri tren harganya sudah mengalami pelemahan. Jadi saya pikir volume distribusi yang sudah terjadi 2 kali dalam 1 minggu ini mampu menggambarkan pelemahan dari tren akumulasi itu sendiri. Saya pikir masih ada chance untuk teman-teman yang belum entry di saham Friend di angka 115 sampai 114 untuk melakukan akumulasi. Selanjutnya update untuk saham Agro. Agro yang kemarin lagi-lagi tidak mampu bertahan di area break bullish-nya yaitu di 2410, dan teman-teman bisa memperhatikan area 2410 ini tidak mampu bertahan di penyesuaian FTSE kemarin karena ada tekanan jual secara bertahap di 3 harian dan hari ini membentuk pola inverted hammer. Secara target kalau kita tarik memang di sini ada pola yang cukup bagus. Dia membentuk pola channel yang hampir lurus Kalau kita tarik channel yang baru di sini, dia membentuk channel yang baru dan saya pikir ketika dia membentuk pola higher low dan higher high secara time frame kecil, saya pikir masih ada momentum dia menuju area 2100. Namun kita masih berharap memang kita akan menunggu di angka range ini yang merupakan area range pembelian kita, yaitu pada range 1000
1990 sampai 1920. Untuk pembelian secara tawar murah ya, saya pikir masih sangat layak. Jadi saya pikir momentumnya masih cukup kuat, dia akan menguji kembali area 2410. Tidak mampu bertahan di area minor supply-nya itu dan tidak mampu ditembus, potensinya masih cukup bagus, kita antri di 2100. Selanjutnya update saham BBRI. BBRI sesuai dengan pola kita ya, dia mampu bertahan di atas 3470 yang merupakan area minor demand dan sudah masuk area minor supply-nya yaitu di 3630 sampai 3590. Close hari ini 3610 masih cukup besar dengan pola akumulasi 3 harian sangat signifikan. Dan saya pikir secara MACD dan RSI cenderung sudah menandakan bullish dengan momentum tren sudah mengalami peningkatan dan akumulasi tren sudah dimulai merah muda yang menandakan distribusinya sudah mengalami pelemahan. Break bullishnya akan diuji di area 3690 untuk sebagai pertanda awalan pergerakan BBRI menuju area bullishnya. Target kita masih sama yaitu pada range 4100. Selanjutnya update untuk saham laba ya. Laba salah satu saham gorengan yang IPO kemarin dan hari ini close di 254. Dan posisinya dia sudah retest resisten become support pada tanggal 17 Juni. Maka perlu kita perhatikan bagaimana potensi laba dan pergerakannya di esok hari. Di sini masih ada cukup banyak gap dan saya pikir apakah laba membentuk sideways dulu kemudian dia melakukan akumulasi. Saya pikir kita pantau bagaimana potensi yang sudah terjadi. Namun secara MACD dan RSI cenderung menandakan akumulasi sudah dimulai, distribusinya sudah mengalami pelemahan ya. Dari tanggal 13 September itu sudah mengalami pelemahan dan secara RSI tren harganya sudah menandakan posisi di jenuh jual. Saya pikir akumulasinya akan dimulai kembali, harap bersabar untuk saham laba. Selama dia bertahan di area 252 masih cukup bagus untuk saham ini. Selanjutnya ada saham gorengan juga high risk yaitu saham True. True lagi-lagi mantul di area low-nya hari adalah di 252. Sesuai pembahasan sebelumnya, saya pikir masih ada chance dia akan menuju area 248 kemarin. Namun hari ini mengalami potensi perlawanan dengan akumulasi cukup besar. Apakah ada perlawanan untuk saham True? Saya pikir masih cukup besar jika dia mampu bertahan dan break bullish di area 266. Chartnya masih cukup bagus untuk menuju area 302 dan menutup area gapnya kembali ya. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih bullish. Namun dari RSI itu sendiri masih cenderung ya sideways ya. Masih membingungkan apakah dia memulai akumulasi atau tidak secara tren harga. Namun dari MACD akumulasi sudah mengalami 3 volume bar hijau yang kuat. Maka saya pikir momentum di saham True masih cukup bagus untuk ditradingkan. Yang terakhir juga yang hampir sama dengan saham laba True yaitu adalah Oils. Oils hari ini banyak direkomendasi di beberapa grup saham. Namun bagi grup saham saya pikir masih sangat riskan kemarin entry-nya. Dan saya pikir teman-teman bisa memperhatikan area low-nya saja. Area low-nya maka kita pindahkan di area 390 dan juga di 400. Nah, di angka ini saya pikir teman-teman bisa melakukan fast trading ya. Fast trade di angka 400 sampai 390 dengan taking profit di atas 410. Dengan memaksimalkan dan meminimalkan risiko yang sudah terjadi. Dan di sini patut dilihat secara pola memang belum ada MACD dan RSI-nya. Secara volume juga masih belum signifikan. Kenapa? Karena volumenya masih tidak cukup bagus ya. Jadi saya pikir teman-teman yang ingin trading di saham oil dengan cukup aman bisa memperhatikan area 400 dan 390. Jikapun ARB, teman-teman bisa melakukan titip sendal atau akumulasi secara kecil mempertimbangkan apakah ada flow untuk trading di saham oil ini. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.